Baik, kami dari kelompok Brand H&M akan mempresentasikan hasil UAS manajemen pemasaran kami. Kami beranggotakan Maliku Zahroh, Cindy Setiawan, dan saya sendiri Sonia Halim Sugiono. Dan dipersilakan Cindy mempresentasikan soal bagiannya. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya. Yang pertama, promosi. Pilihlah sebuah brand dan jelaskan minimal 2 promotion mix yang mereka gunakan. Yang pertama, sales promotion. Di sini, mereka melakukan collaboration dengan mengadakan berbagai kompetisi yang menggunakan media komunikasi seperti salah satunya kolaborasi H&M dengan Versace. Mereka mengadakan sebuah kompetisi yang menata gaya bersama dengan situs Polyfair sehingga dapat menarik pelanggan yang aktif secara digital serta para pengunjung situs yang membuat set baju dengan menggambarkan koleksi Versace untuk brand H&M. Yang kedua, public relation. Di sini H&M meluncurkan koleksi terbarunya melalui dengan kolaborasi dengan desainer brand Italia, yaitu H&M dengan Moschino. Selain itu, mereka juga melakukan peluncuran produknya melalui top model sebagai peragaan busana yang dimiliki oleh mereka sendiri. Dengan adanya kolaborasi yang mereka lakukan, dapat menguatkan asosiasi yang mewah serta kualitas H&M yang berdasarkan image profil pengguna tersebut. Lalu soal yang kedua, bagaimana promosi yang telah mereka gunakan tersebut dapat membantu menciptakan brand image dari perusahaan tersebut. Promosi yang dilakukan mereka sangatlah membantu dalam brand H&M karena dengan adanya promosi yang mereka lakukan dapat membantu masyarakat dalam mengetahui wawasan apa saja yang dilakukan oleh brand H&M dalam mempromosikan perusahaan brand H&M mereka sendiri. Selain itu, dengan adanya promosi yang mereka lakukan, perusahaan brand H&M akan maju pesat dengan cepat dikarenakan promosi yang mereka lakukan sangatlah menarik dan memiliki banyak peminat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sonia. Ya, saya akan mempresentasikan jawaban dari soal nomor 2, kepuasan dan loyalitas. Yang bagian A, pertanyaannya, apakah menurut Anda pihak perusahaan harus selalu memperhatikan kepuasan dan loyalitas pelanggan? Jawabannya sangat harus, karena kepuasan dan loyalitas pelanggan merupakan poin utama yang sangat penting bagi kesuksesan tiap perusahaan. Pada kondisi bisnis yang sangat kompetitif ini, di mana tingkat persaingan yang tinggi dan diferensiasi produk dan jasa yang begitu beragam, maka kepuasan dan loyalitas pelanggan menjadi suatu hal yang harus diutamakan. Jadi di sini tuh banyak perusahaan yang memfokuskan diri untuk mencari pelanggan baru sebanyak-banyaknya, sedangkan mereka tidak menaruh perhatian untuk memberdayakan pelanggan lama. Faktanya, mendapatkan pelanggan untuk bisnis merupakan hal yang sangat sulit. Namun kebanyakan mendapatkan loyalitas pelanggan akan menjadi lebih sulit dan membutuhkan usaha yang ekstra keras. Next. Dan yang bagian B, pertanyaannya, menurut Anda apa yang akan terjadi jika seorang konsumen merasa kecewa terhadap suatu produk yang dibelinya? Dan apa yang harus dilakukan jika hal ini menimpa produk dari perusahaan Anda? Jadi jika terjadi kekecewaan konsumen terhadap suatu produk, perusahaan akan terkena dampak negatif yang sangat merugikan. Di antaranya yang pertama adalah lost trust from customer. Jadi pelanggan akan kehilangan kepercayaan terhadap penjual atau perusahaannya dan juga produk yang dijual serta korporasinya. Dan yang kedua adalah negative campaign. Jadi pelanggan akan menceritakan kekecewaannya kepada pelanggan yang lain. Dan menurut riset, hal ini berbasis melalui media sosial. Jadi dampak kedua ini merupakan awal dari menurunnya kekuatan merek suatu produk, jasa, atau korporasi. Dan yang ketiga adalah lost opportunity to recruit new customer. Jadi penjual atau korporasi akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penjualan dari pelanggan baru. Jadi perusahaan akan kesusahan untuk mencari customer baru. Gitu. Next. Dan yang selanjutnya ada high cost and hard effort. Jadi biaya untuk mengatasi
pelanggan yang kecewa akibat penanganan yang tidak tepat mencapai 4 kali lipat dari biaya untuk merekrut pelanggan baru. Seperti itu. Jadi di saat yang sama, upaya untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak juga membutuhkan kerja ekstra dan waktu yang cukup lama untuk memulihkannya. Dan selanjutnya ada confirm the current negative perception. Jadi kegagalan mengatasi keberatan semakin membenarkan persepsi pelanggan terhadap keluhannya mengenai produk atau jasa yang dijual. Lalu selanjutnya ada damaging reputation and image. Jadi citra perusahaan bisa tergerus habis dan berdampak pada hancurnya brand image produk atau jasa yang dijual, atau bahkan bisa perusahaannya. Lalu yang terakhir ada loss revenue and loss profit. Jadi hasil akhirnya perusahaan akan kehilangan revenue atau penghasilan akibat banyak pelanggan yang beralih memilih produk dan jasa lainnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Malikuzaro. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang soal nomor 5, dampak COVID pada pemasaran. Yang pertama, pilihlah sebuah brand perusahaan yang menurut Anda terkena dampak pandemi COVID dan jelaskan bagaimana mempengaruhi pemasaran dari perusahaan tersebut. Jadi salah satu perusahaan yang terkena pandemi COVID adalah brand H&M. Perusahaan H&M adalah brand asal Swedia yang memproduksi pakaian fast fashion. Mereka menjual berbagai produknya untuk semua kalangan, baik pria, perempuan, remaja, dan anak-anak. Pada masa pandemi ini diberlakukannya lockdown yang mengakibatkan pembatasan aktivitas sosial, sehingga masyarakat banyak yang beralih pada belanja di platform online. Dan perusahaan H&M harus menutup dan berhenti beroperasi, dan sementara pada gerai toko offline H&M. Selain itu, H&M berencana menutup 250 tokonya dari 5.000 tokonya di seluruh dunia akibat krisis COVID-19 yang sedang berlangsung, yang dimana hal ini mempengaruhi pemasaran pada H&M. Mereka yang awalnya memiliki rantai distribusi pada barang-barang hasil produksinya yang panjang, saat ini perlu dipangkas menjadi pendek. Next. Dan selanjutnya pada kuartal kedua, saham H&M mengalami kerugian pertama dalam beberapa dekade terakhir. Nilainya turun hingga 2% pada awal perdagangan dan 26% sejauh ini pada 2020. Akan tetapi memasuki periode Juni sampai Agustus kondisinya semakin membaik karena H&M sudah mulai membuka toko secara bertahap. Adanya perbaikan ini didukung oleh pertumbuhan yang signifikan dan menguntungkan dari belanja online. Namun penjualan H&M pada bulan September masih mengalami 5% penurunan dalam penjualannya, sehingga perusahaan harus menjadi fokus pada pemasaran digital untuk menanggapi perubahan pada kebiasaan belanja konsumen selama pandemi COVID. H&M juga telah mencatat penjualan online perusahaan asal Swedia ini justru melonjak sebesar 36%. Dan H&M berharap toko offline dan online tetap dapat berinteraksi dan memperkuat satu sama lain. Next. Yang kedua, pertanyaannya adalah berikan analisis singkat bagaimana menurut Anda strategi pemasaran yang harus dilakukan untuk kembali bangkit dalam menghadapi tren penurunan omset di masa seperti sekarang ini. Jadi pada masa pandemi seperti sekarang ini, strategi digital marketing menjadi cara yang sangat efektif bagi perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan multinasional yang bergerak di bidang retail seperti brand H&M ini. Dikarenakan kita berada pada era industri 4.0 yang dimana revolusi industri mengakibatkan perubahan besar melalui perpaduan teknologi di berbagai bidang, yang dapat mengurangi hingga menghapuskan sekat-sekat antara dunia fisik, digital, dan biologi. Perubahan ini menyebabkan perubahan gaya hidup, terutama pada perilaku konsumen, yang mendorong perubahan pada dunia pasaran, terutama di masa COVID-19. Berdasarkan data dari Hootsuite, menunjukkan bahwa saat ini e-commerce mengalami peningkatan terutama pada umur 16 hingga 24 tahun, yang memiliki frekuensi pembelian melalui online shop tertinggi, yaitu sebesar 51% pada masa pandemi ini berdasarkan kategori umur. Next. Menurut saya, H&M untuk dapat mempertahankan bisnisnya selama pandemi, salah satu strategi yang tepat adalah mengalihkan serta membesarkan investasinya kepada platform digital dengan meningkatkan dan mengembangkan layanan dan fitur e-commerce melalui platform belanja online H&M sendiri,
yaitu melalui website id.h&m.com. Sehingga penting sekali untuk menjadikan website H&M ini menjadi pilihan ternyaman bagi pelanggan. Sekian presentasi dari hasil UAS Manajemen Pemasaran kelompok kami. Terima kasih.